Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat sehat, eh, banyak kasus yang datang ke dokter THT dengan keluhan kurang penciuman. Bahkan tidak mencium sama sekali. Ada yang tiba-tiba hilang, ada yang makin lama makin hilang, ada yang hilang timbul. Nah, gitu. Eh, Penyebabnya yang secara garis besar ada dua. Yang pertama karena gangguan daripada udara napas kita ini tidak menyentuh saraf penciuman kita yang terletak di atap rongga hidung kita. Ya, kita istilahkan ini gangguan konduksinya gitu ya. Satu lagi memang sarafnya. Apakah ujung sarafnya menggantung di atap rongga hidung kita atau saraf yang membawa sampai ke otak kita. Jadi ada dua pembagian besar ya, konduktif dan memang gangguan sarafnya. Kalau gangguan di hidung yang konduktif ini ya, kita tahu bahwa kita untuk mencium ini itu diperlukan partikel-partikel bau itu masuk ke rongga hidung dan menyentuh ujung-ujung saraf kita yang bergelantungan di atap rongga hidung kita. Tentu melalui udara pernafasan. Ketahuilah, jumlah udara yang liwat di tempat saraf kita bergelantung hanya 15%, tidak banyak. Oleh sebab itu, apapun gangguan yang mengurangi udara yang liwat ke sana, contoh sekat hidung yang bengkok, itu bisa-bisa berkurang. Atau karang hidung yang besar, hipertrofi, atau ada tumbuh polip atau tumor, ini akan mengganggu. Atau bengkak dia semua udem seperti alergi gitu ya, itu akan mengganggu. Nah ini akan mengurangi. Nah ini sebetulnya bisa kita koreksi ya sesuai dengan penyebabnya. Kalau sekat hidungnya bengkok bisa kita luruskan supaya tetap 15% udara bisa lewat sana, partikel bau tadi itu yang dibawa oleh udara yang 15% itu menyentuh ujung-ujung saraf itu. Itu terpenuhi. Atau karang hidung yang besar, hipertrofi kongka, biasanya kongka inferior yang bagian depan. Nah, itu kita reduksi, kita kecilkan sehingga aliran udara akan bisa ke atas lagi. Nah, kembali penciuman akan baik lagi. Nah, atau ada tumor atau ada polip itu harus dengan operasi. Nah, itu penyebabnya macam-macam. Seperti polip bisa karena alergi, sekat hidung yang bengkok itu bisa karena apa? Trauma bisa, ya, kejedot waktu kecil atau memang bawaan, ya, genetik sudah dari sononya begitu, cetakannya sudah begitu. Ya, biasanya kalau orang tuanya hidungnya mancung, anaknya juga mancung. Dan ingat, 70% dari hidung yang mancung itu biasanya septum deviasi, ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Nah, kalau yang parah itu sudah mengganggu aliran udara ke atas tadi, tempat saraf-saraf penciuman kita bergelantungan, itu akan mengganggu penciuman kita. Tapi biasanya gangguan di hidung ini, itu penciumannya tidak semerta-merta hilang tiba-tiba. Gitu. Dia bertahap, kadang-kadang hilang timbul, begitu dia. Itu tanda-tandanya kalau masih gangguannya di rongga hidung. Ya, gitu. Nah, itu solusinya sesuai dengan tadi. Kalau dia alergi ya alerginya diatasin, tes alergi dan terapi alerginya. Ya, kalau ada tumor ya tumornya, kalau kongkanya hipertrofi ya direduksi, dikecilkan dengan operasi kongkotomi. Kalau septumnya bengkok ya diluruskan dengan septoplasti namanya. Itu dia ya. Ada. Nah, sekarang kita masuk kalau sarafnya. Nah, ini yang repot. Nah, saraf ini bermacam-macam ya. Kita ingat waktu COVID tempoh hari ya, salah satu keluhan orang apa? Hilang penciuman. Jadi sarafnya yang diserang. Jadi virus ini menyerang saraf, ya, menyerang saraf. Bukan hanya hidung, ya pengencapan pun hilang kadang-kadang ya, di saraf pengencapan juga hilang. Nah, ini repot. Untuk pengobatannya butuh obat-obat jangka panjang ya, merangsang lagi saraf itu beregenerasi lagi, tumbuh lagi gitu ya. Ya, kadang-kadang ada yang bisa ya muncul lagi, kadang-kadang sampai sekarang tidak bisa mencium gitu ya. Tapi tetap harus dilatih gitu ya, dilatih. Nah, khusus yang untuk saraf ini di samping obat-obatan ada juga namanya latihan mencium gitu ya, dengan bahan-bahan tertentu ya. Nah, bisa juga karena apa? Trauma, ya. Tek, kecelakaan, terjepit saraf itu, udah selesai dia. Atau memang di tempat pengolahan penciuman itu di otak kita, di sana gangguan stroke kecil misalnya kan, udah enggak bisa mencium orang.
Tapi yang lain aman gitu ya. Nah, kecil aja ya. Di lokasi tertentu, di sana pula tempat terjadi kerusakan, stroke, dan di sana tempat mengolah ya. Setelah kita ada sensasi mencium kan diolah ke otak kita nih bau apa gitu. Itu dia. Jadi butuh waktu regenerasi dan obat-obatnya. Dan ini dokter saraf ya. Nah, tidak lagi gawainya dokter THT, ini dokter saraf gitu ya. Tetapi yang saraf ini ya di samping obat-obatan oleh dokter saraf, kita dokter THT ada upaya lain yaitu dengan melakukan melatih penciuman. Nah, melatih penciuman dengan menghirup yang hal-hal tertentu atau dengan memakannya. Hati dari bawah dia naik ke atas. Kita tahu kalau kita makan kan tercium juga karena di belakang tenggorokan kita kan nyambung ke rongga hidung ya. Nah, jadi apa bahan yang sering dilakukan untuk bahan untuk mencium itu seperti pisang ya, bau yang seperti biasa yang ada di hari-hari. Dilatih terus ya setiap hari. Dicium pagi, sore dilatih. Itu salah satu upaya juga untuk merangsang sarafnya supaya tumbuh di samping juga kita berikan obat-obatan. Dan jangan lupa ini kita berkolaborasi dengan dokter saraf ya untuk melakukan penanggulangan gangguan penciuman yang disebabkan oleh faktor saraf tadi. Ya, jadi 2 faktor bisa dari hidung itu cek dokter nanti bisa atasin apakah dengan obat atau dengan operasi. Tapi kalau sudah gawe ke saraf, nah ini kita kombinasi dengan dokter saraf. Dokter saraf memberikan obat-obatan, dokter THT melakukan latihan mencium. Nah, ada caranya itu, ya. Kalau tidak salah di laman saya ada saya cantumkan latihan mencium itu dengan pisang gitu ya, latih. Habis pisang, dah bisa mencium pisang, nanti yang lain lagi, entah duren dilatih gitu ya. Ya, nah, supaya merangsang dia bekerja dan diberikan obat-obat juga. Semoga bermanfaat dan kita tetap sehat penciuman kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.